Jika sedang berbicara atau mengajar, manakah di antara kedua kondisi berikut yang lebih menggambarkan diri kita selaku guru atau kondisi yang paling mendekati? Pertama, saat berbicara atau mengajar, lebih dari 90% audiens antusias mendengarkan penjelasan kita. Dibuktikan dengan tatapan, ekspresi wajah, dan sikap badan yang menunjukkan bahwa mereka tertarik dengan pembicaraan kita. Kedua, lebih dari 50% audiens tidak memperhatikan penjelasan kita. Sorot matanya ke arah lain, mereka berbicara dengan rekan terdekat atau aktivitas kecil lainnya. Untuk menarik perhatian mereka, rekan guru butuh usaha lain. Biasanya dengan ucapan mohon perhatian, diam, atau menyebut nama yang tidak memperhatikan dengan nada tinggi atau ekspresi emosional lainnya. Jika lebih mendekati kondisi pertama, berarti kita adalah guru yang memiliki kemampuan berkomunikasi efektif. Namun, jika persis atau mendekati kondisi kedua, itu artinya kita perlu mengupgrade kemampuan berbicara efektif dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah bukan hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga seorang guru peradaban dan pembicara yang sangat hebat dan efektif. Karena keterbatasan durasi, episode kali ini ditampilkan 3 hal saja. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Berikut beberapa teknik pembelajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan didukung dengan 4 aspek kajian. Pertama, aspek psikologis. Kedua, aspek pedagogik atau ilmu mendidik. Ketiga, aspek ilmu komunikasi. Dan keempat, dukungan pendapat dari ahli barat non-muslim terhadap metode yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Poin A. Menguasai teknik berbicara. Keterampilan paling mendasar bagi seorang guru adalah keterampilan berbicara. Guru seharusnya adalah seorang pembicara yang baik. Ia mampu mengkomunikasikan secara jelas agar pesan pembelajaran dan pendidikan tersampaikan dengan baik kepada siswanya. Teknik berbicara sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Berbicara yang baik tidak terlalu cepat karena akan membingungkan, dan juga tidak terlalu lambat karena akan membosankan. Lalu, bagaimana cara berbicara Nabi Muhammad? Aisyah, istri Nabi, berkata, Rasulullah tidak berbicara seperti cara kalian berbicara. Beliau berbicara dengan ucapan yang terdapat jeda di dalamnya, sehingga orang yang duduk bersamanya akan dapat memahami ucapan beliau. 1. Aspek psikologi. Pertama, kepedulian terhadap proses belajar. Hadis ini mencerminkan kesadaran Nabi Muhammad SAW terhadap pentingnya memahami kebutuhan individu dalam proses belajar. Dengan memberikan jeda antar kata-kata, beliau memberikan kesempatan bagi pendengarnya untuk memproses dan memahami informasi dengan lebih baik. Kedua, pembentukan ikatan emosional. Beliau tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga memperhatikan bagaimana pesannya diterima oleh pendengarnya. Dengan berbicara, dengan cara yang menghormati pemahaman pendengarnya, Nabi Muhammad membangun ikatan emosional yang kuat dengan mereka. Ketiga, Rasulullah memperhatikan komunikasi yang penuh dengan penghormatan dan perhatian terhadap audiensnya. Poin ini dapat dihubungkan dengan psikologi komunikasi yang menunjukkan bahwa mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami audiens dapat membangun hubungan yang kuat. Keempat, hadis ini menunjukkan pemahaman mendalam Nabi Muhammad tentang psikologi komunikasi. Beliau menggunakan strategi berbicara dengan jeda dalam ucapan, yang dapat membantu pendengar memproses informasi dengan lebih baik. Jeda tersebut memberikan waktu bagi pendengar untuk meresapi dan memahami pesan yang disampaikan. 2. Aspek pedagogik atau teori ilmu pendidikan. Penerapan prinsip pembelajaran aktif adalah metode belajar aktif melibatkan pemikiran kritis dan refleksi, dan hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad menggunakan jeda dalam ucapannya untuk mendorong pendengarnya berpikir lebih dalam dan aktif dalam memahami pesannya.
Hadis tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam pendidikan, yaitu kejelasan dan pemahaman. Rasulullah mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan dengan jeda yang memberikan audiens kesempatan untuk memahaminya. Ini mendukung pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran yang menekankan pemahaman dan refleksi. Dukungan ahli barat, teori belajar konstruktivisme, dan konsep pembelajaran aktif di dalamnya menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam oleh siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ahli pendidikan seperti Jan Piaget dan Lev Vygotsky telah berkontribusi pada pemahaman ini. 3. Aspek ilmu komunikasi. Analisis, hadis ini menggambarkan pentingnya komunikasi yang efektif. Nabi Muhammad menggunakan teknik komunikasi yang memudahkan pemahaman pesan oleh pendengarnya. Beliau memperhatikan bagaimana pesan disampaikan, bukan hanya apa yang disampaikan. Dukungan ahli barat. Dalam ilmu komunikasi, konsep komunikasi persuasif dan penguasaan teknik komunikasi seperti penggunaan intonasi yang benar dan pengaturan ritme dalam berbicara dianggaplah penting dalam mencapai komunikasi yang efektif. Ahli komunikasi seperti Dale Carnegie telah menekankan pentingnya teknik-teknik ini. 4. Apa pendapat ahli barat? Analisis, hadis ini sejalan dengan pandangan beberapa ahli komunikasi dan psikologi barat tentang pentingnya cara berbicara yang efektif dan penggunaan jeda dalam komunikasi. Teknik ini telah diakui oleh berbagai ahli komunikasi di barat sebagai elemen kunci dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan mempengaruhi pendengar dengan baik. Ahli komunikasi seperti Marshall Rosenberg yang mengembangkan pendekatan Non-Violent Communication atau NVC menekankan pentingnya berbicara dengan jeda untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk meresapi pesan dan merespons dengan baik. NVC adalah metode komunikasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman, empati, dan resolusi konflik dengan mengedepankan bahasa yang lebih empatik dalam percakapan. Poin B. Ekspresi wajah, intonasi, dan volume suara. Dalam mengajar, seorang guru perlu memperhatikan intonasi dan ekspresi wajah agar pembelajaran tidak monoton. Mengeraskan atau merendahkan suara dan diikuti dengan ekspresi wajah yang sesuai konteks materi pelajaran adalah cara efektif agar pesan pembelajaran tersampaikan dengan baik di otak dan di hati siswa. Menurut hadis Nabi ketika memberikan peringatan tentang hari akhir, maka beliau akan terlihat sangat murka dan suaranya terdengar keras. Mengatur ekspresi dan volume suara dalam mengajar sangatlah penting, agar siswa tetap fokus pada penjelasan guru. Pertama, aspek psikologi. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat berkomitmen untuk menyampaikan pesan tentang hari akhir. Murka dan suaranya keras mungkin bertujuan untuk menekankan urgensi dan kepentingan pesan tersebut. Dalam konteks psikologi, hal ini mengingatkan kita pada kebutuhan akan pengarahan emosional yang kuat untuk memotivasi tindakan dan perubahan perilaku. 2. Aspek pedagogi atau teori ilmu pendidikan. Rasulullah memilih pendekatan yang kuat dalam mengajar tentang hari akhir, mungkin untuk menggugah perhatian dan kesadaran audiensnya. Ini menyoroti pentingnya menyesuaikan metode pengajaran dengan tujuan pembelajaran dan audiens. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip efek kejut dalam pendidikan, di mana pesan yang kuat dapat lebih mempengaruhi pemahaman dan tindakan. 3. Ilmu komunikasi. Rasulullah menggunakan intonasi suara yang keras untuk menyoroti urgensi dan pentingnya pesan tersebut. Ini adalah strategi komunikasi yang efektif untuk menarik perhatian dan membuat pesan lebih melekat dalam ingatan. Dalam ilmu komunikasi, ini bisa dikaitkan dengan penggunaan intonasi dan volume suara untuk mempengaruhi respon audiens. 4. Apa pendapat ahli barat? Beberapa ahli komunikasi seperti Albert Mehrabian telah menyoroti pentingnya elemen nonverbal dalam komunikasi. Suara, termasuk volume dan intonasi, adalah bagian penting dari ekspresi komunikasi yang dapat mempengaruhi cara pesan diterima. Oleh karena itu, strategi Rasulullah dalam hadis ini yang menekankan penggunaan suara yang keras mencerminkan konsep penting dalam ilmu komunikasi modern. Poin C. Senyum. Senyuman tulus dari seorang guru akan sangat menenteramkan jiwa para siswanya, sehingga mereka siap menerima pelajaran. Wajah ceria dengan senyuman akan memancarkan energi positif dan mengubah suasana menjadi lebih nyaman dan akrab.
Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ketahuilah bahwa tidaklah Rasulullah SAW membicarakan sesuatu kecuali beliau tersenyum. Pertama, aspek psikologi. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki sikap yang positif dan ramah saat berbicara dengan orang lain. Tersenyum adalah ekspresi positif yang dapat menciptakan suasana yang nyaman dan ramah dalam interaksi sosial. Ini mendukung teori psikologi yang menyatakan bahwa emosi positif seperti senyum dapat mempengaruhi perasaan dan sikap positif orang lain terhadap Anda. Kedua, aspek pedagogi atau teori ilmu pendidikan. Tersenyum saat berbicara adalah cara yang efektif untuk menciptakan ikatan emosional dengan audiens Anda. Dalam konteks pendidikan, ini memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif karena audiens merasa diterima dan nyaman. Ini mencerminkan prinsip pendidikan yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Ketiga, ilmu komunikasi. Senyuman adalah ekspresi nonverbal yang kuat dalam komunikasi. Ini dapat mempengaruhi persepsi audiens terhadap pembicara dan pesan yang disampaikan. Senyuman menunjukkan keramahan, kebaikan hati, dan kepercayaan diri yang semuanya dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, ini mencerminkan pentingnya ekspresi wajah dalam pengaruh komunikasi. Keempat, apa pendapat ahli barat? Ahli komunikasi seperti Paul Ekman telah melakukan penelitian tentang ekspresi wajah dan emosi dalam komunikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi wajah termasuk senyuman memiliki dampak besar pada komunikasi interpersonal dan dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima oleh audiens. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.